Kembali kita di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas tema 6C, tokoh dan penemuan, bersama saya Mr. Tio. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini, tentang menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Ada 4 bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa itu teks eksplanasi? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Yang ketiga, contoh teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kaidah bahasa dalam teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Khususnya ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau IPA, ilmu pengetahuan alam. Di mana biasanya kita jumpai teks eksplanasi? Di museum ya. Biasanya di samping atau di dekat benda-benda museum terdapat tulisan yang berisi penjelasan benda, sejarah benda, dan kegunaan benda. Itulah teks eksplanasi. Menjelaskan semua prosesnya. Sebuah teks tentu memiliki informasi penting dan informasi tambahan. Pada pelajaran sebelumnya ya, ada teks sejarah. Kita juga bisa mengetahui informasi penting itu sama halnya seperti ide pokok. Informasi tambahan itu sama halnya seperti gagasan pendukung gitu. Informasi penting bisa di awal atau di akhir paragraf dalam teks. Sedangkan informasi tambahan untuk menjelaskan informasi sebelumnya. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita jelaskan satu persatu ciri-ciri teks eksplanasi ini. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu paragraf awal berisi informasi singkat yang sederhana dan dimengerti oleh orang banyak. Yang kedua, deretan penjelas, bagian isi atau inti yang berisi uraian penjelasan secara rinci, dijelaskan bagaimana prosesnya ya, dari awal sampai akhirnya. Kesimpulan, bagian akhir teks berisi pendapat si penulis. Ini kesimpulannya gitu, biasanya di bagian paragraf terakhir. Teks eksplanasi ilmiah berhubungan biasanya penemuan-penemuan ya gitu. Ini contohnya penemuan lampu listrik. Silahkan kalian foto ya, atau kalian stop video ini. Setelah kamu baca dengan saksama, kita dapat membuat bagian-bagiannya. Yang pertama ini di paragraf awal ada pernyataan umum. Di sini terdapat ya pembukaan yang masih kita ketahui bersama. Di situ masih ringan bahasanya. Kalau di paragraf 2 dan 3 itu sudah semakin dalam bahasanya, dijelaskan satu persatu secara rinci percobaannya yang dilakukan Thomas Alva Edison. Ini paragraf 2 dan 3 deretan penjelas. Dan paragraf yang terakhir itu adalah kesimpulan ya, pendapat si penulis tadi. Yang kedua, kita bahas kaidah bahasa yang baik dan benar dalam teks eksplanasi ilmiah. Penulisan teks yang baik harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan yang baik dan benar. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama mengandung minimal subjek dan predikat, adanya subjek dan predikat. Yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Yang ketiga, menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. Yang keempat, tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Dan terakhir, tidak bermakna ganda atau ambigu. Kelimanya sudah saya jelaskan juga di Zoom ya, perkelas. Dan penggunaan ejaan juga harus diperhatikan ya. Ejaan itu berkaitan dengan penggunaan tanda baca ya, harus diperhatikan titik, koma, tanda tanya, tanda seru yang sesuai ya dengan kalimatnya. Huruf kapital juga harus disesuaikan. Kalau nama kota ya, awal kalimat huruf kapital ya. Penulisan kata atau singkatan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Semua kaidah bahasa tersebut harus ya dapat kita ketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini.